mengancam Dr. Gale dan mencoba yang terbaik untuk membuat adegan Chris menjadi pahlawan yang menyelamatkan gadis itu dalam kesusahan dari Jordan, si bejat yang akhirnya melarikan diri. Niat awalnya adalah membuat Lauren berterima kasih kepada Chris sambil membenci Jordan. Namun, setelah Jordan dihajar habis-habisan oleh Chris, Lauren justru khawatir apakah Jordan terluka atau tidak. Itu bukanlah akhir stereotip dari seorang pahlawan yang menyelamatkan seorang gadis dalam kesusahan. Selama lebih dari 1 jam setelah itu, Matt terus memanipulasi kesadaran Lauren dan membuat banyak adegan dan cerita. Seperti yang sebelumnya, mereka semua meniadakan citra sempurna Jordan dan menggambarkan Chris sebagai pria yang sempurna. Ketika pasir di jam pasir telah terbang ke bawah, Matt membuat Lauren tidur dan kemudian membawa secangkir air ke kamar sebelah tempat Chris berada. Setelah berbicara tanpa henti selama lebih dari 1 jam, Matt menjadi kering, jadi dia meneguk air. Dia kemudian berkata kepada Chris, "Tuan Hank, seperti yang Anda lihat, Nona Howard agak jijik oleh Anda, sementara perasaannya terhadap Jordan sudah mengakar kuat di hatinya." Petik 2. Itu adalah pertanda normal karena Lauren benar-benar melakukan hubungan intim dengan Jordan. Jordan adalah orang yang sangat penting di hati Lauren, baik itu kenyataan atau di dunia ilusi tempat dia berada selama hipnosis. Selain itu, Jordan harus dimuliakan, tetapi Chris tidak. Lauren tidak peduli apakah Chris adalah pria yang sempurna atau tidak dan bahkan jika dia paling mengaguminya seperti seorang penggemar yang menyembah idolanya. Namun, Chris menolak untuk menyerah dan berkata, "Ngomong-ngomong, masih ada 10 hari sebelum Lauren dan aku menikah. Tidak ada terburu-buru." Cuci otaknya 24 jam sehari dengan intensitas tinggi. "Oh tidak, maksudku, memanipulasi kesadarannya. Singkatnya, aku ingin dia jatuh cinta padaku dalam kesadaran ilusinya terlebih dahulu." Matt berkata, "Memang benar bahwa saya harus melakukan manipulasi kesadaran tanpa gangguan untuk mencapai efek yang diinginkan. Tetapi apakah Nona Howard boleh tinggal di sini untuk waktu yang lama? Bagaimana jika keluarga Howard datang mencarinya?" Chris berkata, "Jangan takut, jika keluarga Howard datang mencarinya, saya akan menanganinya sendiri." Chris mengerutkan kening, berpikir pada dirinya sendiri bahwa Jordan pasti akan membawa Lauren pergi dengan paksa jika dia tahu bahwa dia ada di sana. Rob, yang berada di samping, berpunuk dingin dan menggonggong, "Jika dia berani datang, aku akan mematahkan kakinya." Chris mengulurkan tangannya dan berkata, "Ini adalah periode kritis untuk mencuci otak Lauren sekarang. Aku seharusnya tidak terlalu keras melawan Jordan saat ini, jangan sampai aku mengganggu Dr. Gale." "Dr. Gale, jika Jordan datang, bantu aku berbohong padanya. Jangan pernah mengungkapkan apa yang terjadi antara kamu dan aku padanya. Jangan berpikir bahwa Jordan still bisa menyelamatkanmu setelah kamu mengatakan yang sebenarnya padanya. Jangan bercanda dengan reputasi orang tuamu." Matt, yang telah diancam, mengepalkan tinjunya karena tidak senang dan menjawab dengan marah, "Aku tahu." Chris menepuk bahu Matt dengan puas dan berkata sambil tersenyum, "Bagus sekali. Bekerja untuk saya. Aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Ngomong-ngomong, ketika kita memanipulasi kesadaran Lauren nanti, bukankah seharusnya kamu mengatur agar aku memiliki hubungan intim dengannya? Seperti berciuman atau kau tahu, hahaha." Matt diam-diam mengutuk, "Chris Hank, kamu tidak pantas menjadi pria Lauren." Namun, karena dia diancam oleh Chris, Matt tidak punya pilihan selain mengakui dan melakukan apa yang diinginkan Chris. Satu-satunya hal yang harus disyukuri adalah itu hanya manipulasi kesadarannya dan bukan kenyataan. Pukul 8 malam, Jordan menggendong Chloe dan bermain dengannya di rumah Lauren. Dia sekarang tidak lagi bekerja sebagai petugas keamanan di mall, dan Steve, yang mencoba menganiaya Lauren, juga telah dirawat di unit perawatan intensif untuk resusitasi. Jordan sedikit menyalahkan dirinya sendiri karena jika bukan karena dia, putri dari keluarga kaya seperti Lauren tidak akan berhubungan dengan orang rendahan seperti Steve. Karenanya, Jordan juga menjadi lebih peduli dengan Lauren. "Felicia, sudahkah kamu menelepon Lauren? Ini sudah jam 8. Kenapa Lauren belum kembali?" Jordan bertanya pada Felicia. Felicia sedang mengatur meja. Dia menjawab, "Saya baru saja menelepon, tetapi Nona Lauren tidak mengangkatnya. Dia bilang dia mungkin akan kembali lagi hari ini. Tuan, mari kita makan malam." Namun, Jordan masih khawatir karena Lauren belum kembali. Dia berdiri dan berkata, "Saya akan pergi ke kantor Dr. Gale. Makan malam dengan Chloe. Anda tidak perlu menunggu kami." Tentu. Jordan naik taksi ke rumah sakit mewah milik Matt. Kali ini, segalanya tidak berjalan mulus karena Jordan harus meminta resepsionis untuk menyampaikan pesannya, diikuti oleh asisten dokter, sebelum dia bisa melihat Matt. "Dokter Badai. Ten, Still.
Mengenakan jas putih, Matt memulai jabat tangan dengan Jordan. Jordan memiliki kesan yang cukup baik tentang Matt. Dia telah bertanya-tanya tentang psikiater terkenal yang menurut Matt adalah muridnya, dan mengetahui bahwa memang demikianlah masalahnya. Psikiater itu bahkan sangat menghormati dan mengagumi Matt. Matt sangat kompeten dan juga sangat muda, dengan masa depan yang cerah. Selain itu, dia terlihat agak sopan dan sepertinya memiliki karakter yang baik, yang membuat orang lain merasa nyaman di sekitarnya. Namun, Jordan mungkin merasa senang dengan Matt karena dia telah mengambil inisiatif untuk menyarankan agar Jordan menjadi kekasih Lauren yang sempurna. Matt adalah orang yang menyelamatkan Jordan dari dibenci oleh Lauren selamanya dengan meningkatkan citranya di hatinya. Di belakang, Jordan merasa bahwa dia benar-benar harus berterima kasih kepada Matt. Jordan juga agak sopan dan bertanya, "Dr. Gale, ku dengar Lauren datang menemuimu hari ini. Apakah pengobatannya sudah berakhir? Sekarang sudah jam 8 dan Chloe sedang menunggunya untuk makan malam bersama." Matt berkata, "Tuan, Steele, saya khawatir Nona Howard tidak akan bisa kembali malam ini." "Mengapa?" tanya Jordan. Matt berkata, "Sejujurnya, saya memanipulasi kesadaran Nona Howard hari ini. Selama 2 hari ke depan, dia akan benar-benar tenggelam dalam dunia ilusi yang kusulap. Untuk memastikan perawatannya efektif, dia harus benar-benar diisolasi dari dunia nyata." Jordan mengerutkan kening dan bertanya, "Mengapa dia harus melakukan itu?" Matt tertawa dan berkata, "Kamulah alasannya. Hanya setelah dihipnotis oleh saya, dia dapat memasuki dunia ilusi di mana dia benar-benar dapat memiliki Anda. Itulah satu-satunya tempat di mana dia bisa merasakan kebahagiaan terbesar." "Sudahkah kamu menonton Inception?" Jordan mengangguk. Dia tidak hanya menonton Inception, tetapi juga berteman dekat dengan sutradara Inception, Christopher Nolan. Dapat dikatakan bahwa keturunan generasi ketiga Steele semuanya adalah penggemar Christopher Nolan. Ketika adegan ledakan film itu diambil di pusat kota Paris, Jordan kebetulan berada di Paris dan bahkan mengunjungi Nolan di tempat kerja. Jordan sedang minum teh dan menonton Leonardo mengobrol dengan wanita cantik muda di luar kafe ketika jalanan meledak. Jordan mengira adegan ledakan akan dibuat dengan efek CG pasca produksi, tetapi Nolan benar-benar menggunakan bom sungguhan, yang membuat Jordan takut sampai-sampai menjatuhkan teh susunya dan bergegas pergi. Dalam hal kegilaan dan imajinasi, Nolan benar-benar setara dengan Mus. Matt berkata, ada sekelompok orang di Inception, yang memasuki mimpi mereka pada waktu yang tetap setiap hari karena mereka perlu melarikan diri dari kenyataan dan memasuki alam mimpi yang indah di mana mereka dapat benar-benar puas dan bahagia. Itu sama untuk Nona Howard. Dia tidak bisa bersamamu dalam kenyataan, tetapi kamu adalah kekasih yang sempurna untuknya. Oleh karena itu, dia hanya bisa bersamamu ketika dia memasuki dunia ilusi setelah dihipnotis olehku. Jordan terkejut mengetahui bahwa Lauren ada di sini demi bersamanya di dunia ilusi. "Dr. Gale, aku ingin melihatnya." "Oke." Matt tidak menolak permintaan Jordan dan membawanya ke ruang perawatan pribadinya. Pada saat ini, Lauren sedang berbaring di sofa dengan mata tertutup, tetapi dia tidak tidur. Sebaliknya, dia sedang dihipnotis. Matt berjalan dan berkata kepada Lauren, "Jordan datang menemuimu." Matt kemudian berkata kepada Jordan, "Kamu bisa memegang tangannya." Jordan berjalan mendekat, menemukan adegan ini agak menakjubkan juga, saat dia perlahan mengaitkan jari Lauren. Lauren berkata perlahan, "Jordan, peluk aku." Kata-kata Lauren membuat Jordan merasa sangat canggung. Matt menjelaskan kepada Jordan, dia tidak bisa membedakan antara kenyataan dan dunia ilusi. "Jangan pedulikan dia. Ketika dia bangun, Anda sebaiknya tidak menyebutkannya juga, jangan sampai dia malu." Petik 2. Oke. Jordan akhirnya mengerti mengapa Lauren sangat menyukainya. Ternyata di tahun-tahun ini, dia akan pergi ke Matt untuk manipulasi kesadaran dan di dunia ilusi, dia telah berkencan yang tak terhitung jumlahnya dengan Jordan dan memeluknya Tuhan yang tahu berapa kali. Karena Lauren menyukainya dan ingin memilikinya di dunia ilusi, Jordan tidak bisa memaksa dirinya untuk mengganggunya. Jordan dan Matt berjalan keluar ruangan. Jordan bertanya, apakah dia akan bermalam di sini malam ini? Matt mengangguk dan berkata, orang biasanya pergi tidur di malam hari dan ini adalah waktu terbaik untuk hipnoterapi karena akan 2 kali lebih efektif. Aku tahu apa yang kamu khawatirkan. Nona Howard adalah wanita yang sangat cantik. Lagi pula, Anda pasti akan merasa tidak nyaman meninggalkannya dengan dokter pria seperti saya. Petik 2. Ada kamera pengintai di kamarku. Saya akan mengirimkan rekaman untuk malam ini, besok pagi. Jordan berkata, bukan itu maksudku.
Matt tersenyum dan berkata, lebih baik bagi Anda untuk menonton rekamannya sehingga Anda dapat memiliki ketenangan pikiran. Saya tidak hanya akan mengirimkannya kepada Anda, saya juga akan mengirimkannya kepada Tuan Hank. Jordan tahu Chris jauh lebih paranoid. Selain itu, Lauren adalah tunangannya, jadi dia jauh lebih peduli tentang Lauren dan Matt daripada Jordan. Baiklah, aku akan pergi kalau begitu. Jordan bukan suami atau bahkan pacar Lauren. Karenanya, dia tidak punya hak untuk menghentikannya mendapatkan perawatan di sini. Namun, Jordan agak terkejut karena Chris adalah seorang chauvinis laki-laki yang suka cemburu setiap saat. Namun, dia mengizinkan Lauren bermalam di sana. Jordan menduga bahwa Chris akan membatalkan pertunangan setelah Lauren meminta mereka untuk tidur di kamar terpisah setelah menikah. Jika itu masalahnya, Jordan akan sangat gembira karena Chris sama sekali tidak cukup baik untuk Lauren. Setelah meninggalkan rumah sakit, Jordan naik taksi kembali ke rumah Lauren. Sepanjang jalan, Jordan tidak bisa tidak mengirim pesan teks ke Direktur Nolan, yang paling dia kagumi. Kamu tidak akan pernah bisa memahami bahwa adegan jembatan di Inception yang kamu tulis benar-benar terjadi di sebuah rumah sakit mewah di DC. Seorang wanita cantik bersembunyi di dunia ilusi hanya demi melarikan diri dari kenyataan dan menangkapku. Ya Tuhan, bisakah kamu percaya? Ini luar biasa. Sesampainya di tempat tujuan, Jordan menerima SMS dari Nolan begitu dia baru saja membayar ongkos taksi. Jordan, kamu terlalu narsis. Cepat dan temukan pemintal. Putar dan lihat apakah kamu masih bermimpi. Juga, segera tonton film baruku Creed. Semua saudaramu sudah menontonnya. Jordan keluar dari mobil dan membaca pesan teks. Sial, Nolan sebenarnya menyebutku narsis. Bahkan dia tidak percaya ini terjadi. Jordan tersenyum tak berdaya sebelum berjalan ke rumah Lauren. Ayah. Chloe melompat ketika dia melihat Jordan. Felicia sedang membersihkan alat pemotong. Saat melihat Jordan, dia langsung bertanya, bagaimana? Apakah misi pulang malam ini? Jordan menggelengkan kepalanya dan berkata, dia menginap di klinik Dr. Gale. Ngomong-ngomong Felicia, apakah Lauren pernah menginap di tempat Dr. Gale sebelumnya? Felicia memikirkannya dan berkata, kurasa tidak dalam beberapa tahun terakhir. Dia biasanya akan tinggal selama 1 sore atau pulang setelah beberapa jam, tetapi dia pernah tidur lebih dari 3 tahun yang lalu. Ketika dia hamil, dia kadang-kadang akan tinggal selama beberapa hari di kliniknya. Jordan mengangguk. Saat itu, Lauren sedang mengalami gangguan emosional dan membutuhkan perawatan berkelanjutan dalam waktu lama. Felicia tampaknya mengerti apa yang dikhawatirkan Jordan dan berkata, Tuan, Dr. Gale adalah pria yang baik dan Missy sangat mempercayainya. Selain itu, dia tahu seperti apa keluarga Missy, jadi dia tidak akan berani melakukan apapun padanya. Jordan tersenyum dan berkata, aku tahu. Setelah itu, Jordan mencubit daging di wajah Chloe dan berkata, sayang, ibu tidak akan pulang malam ini. Bersikaplah baik dan pergi tidur dengan Felicia, mengerti? Namun, Chloe meraih tangan Jordan dan berkata, tidak, aku ingin tidur dengan ayah. Felicia juga berkata, ya, sayang, mengapa kamu tidak menginap di sini malam ini? Missy tidak ada malam ini. Bahkan jika Tuan Hank tahu, dia tidak akan mengatakan apa-apa tentang itu. Jordan memikirkannya dan merasa bahwa itu memang kesempatan untuk tidur di sebelah putrinya, yang sudah lama ingin dia lakukan. Oke, aku akan tinggal di sini malam ini. Ya, ayo pergi. Saya ingin Anda menceritakan sebuah kisah kepada saya. Chloe meraih tangan Jordan dan membawanya ke kamar Lauren, di mana dia menyuruh Jordan melepas sepatunya dan naik ke tempat tidur. Karena itu adalah kamar tidur Lauren, Jordan terlalu canggung untuk tidur di ranjangnya. Chloe, kenapa kita tidak pergi ke ruangan lain? Tanya Jordan. Chloe berkata dengan enggan, tidak, aku ingin tidur di sini. Felicia mencoba membujuk Jordan juga. Tuan, Anda bisa tidur di sini. Aku hanya tidak akan memberitahu Missy ketika dia pulang. Melihat bahwa Chloe terus meminta, Jordan tidak bisa memaksa dirinya untuk menolaknya. Oke, tapi aku harus mandi. Jordan tidak mandi selama 2 hari terakhir dan dia telah bekerja sebagai petugas keamanan dan menjalankan tugas di mana-mana. Karenanya, dia tidak akan tidur di tempat tidur Lauren tanpa mandi. Oke, aku akan mengisi bak mandi dengan air, kata Felicia senang. Tidak apa-apa, aku akan menggunakan keran saja, kata Jordan, yang tidak ingin dia berbelit-belit. Namun, Felicia bersikeras, bagaimana bisa? Pak, karena Anda tinggal di sini, saya harus melayani Anda dengan cara yang sama seperti saya melayani Missy. Tolong tunggu sebentar. Felicia. Jordan tidak bisa meyakinkannya. Dia memperhitungkan bahwa pelayan keluarga besar mungkin seperti itu.
Tuan, sudah siap. Segera Felicia membawa Jordan ke kamar mandi dan bertanya, Tuan, apakah Anda puas dengan ini? Ada bak mandi berukir kristal yang bahkan lebih mahal daripada mobil sport Ferrari di kamar mandi. Itu dipenuhi dengan gelembung dan beberapa kelopak. Ada papan panjang untuk meletakkan barang-barang di tengah bak mandi, segelas anggur merah, lilin aromaterapi, dan speaker Bluetooth. Mengapa ada begitu banyak gelembung? Jordan merasa itu agak terlalu girly dan dia tidak bisa menerimanya. Felicia tersenyum dan berkata, Missy suka mandi busa, dan gelembungnya bisa menutupi permukaan air, untuk mencegah air mendingin terlalu cepat. Jordan memikirkan Lauren pada saat ini, yang berada di dunia ilusi di rumah sakit dan berfantasi untuk bersamanya. Dia benar-benar ingin mengalami kehidupan Lauren yang biasa juga. Jordan berkata, baiklah, aku akan mencoba mandi busa ini. Omong-omong, saya melihat ada anggur merah dan speaker Bluetooth di sini. Apakah Lauren biasanya minum anggur dan mendengarkan musik ketika dia mandi di bak mandi? Felicia mengangguk dan berkata, ya, Missy suka mendengarkan musik ketika dia mandi. Jordan bertanya, apa lagu favoritnya? Felicia berkata, Need You Know oleh Lady Antebellum, dan banyak lagi. Saya akan memilah daftar putar untuk Anda sesudahnya. Petik 2. Oke. Kalau begitu, aku tidak akan mengganggumu lagi. Aku akan pergi keluar sekarang. Hubungi aku jika kau butuh sesuatu. Oke, terima kasih. Setelah Felicia pergi, Jordan mulai mandi di bak mandi mewah seharga jutaan dolar dan membayangkan bagaimana perasaan Lauren selama mandi di masa lalu. Jordan mau tidak mau mengambil segelas-gelas anggur merah dan menyesapnya sebelum menghubungkan ke speaker Bluetooth dan memutar lagu favorit Lauren, Need You Now. Jordan belum pernah mendengar lagu itu sebelumnya. Namun, dia langsung tertarik padanya. Lagu cinta yang bagus. Pada saat ini, Jordan merasa sangat meremehkan dunia musik. Genre musik favorit Jordan adalah R&B. Bayangkan kenangan sempurna yang tersebar di seluruh lantai. Mencapai penyebab telepon. Aku tidak bisa melawannya lagi. Ini 1/4 setelah 1. Aku sendirian dan aku membutuhkanmu sekarang. Mendengarkan lagu dan menikmati anggur merah, Jordan membayangkan Lauren pasti melakukan hal yang sama saat memikirkannya 3 tahun lalu. Jordan sekali lagi mengingat kata-kata yang dikatakan Lauren kepadanya di rumah sakit tadi. Jordan, peluk aku. Suara Lauren terus mengalir di benak Jordan, dan kecantikannya yang menakjubkan terus muncul di hadapannya. Jordan merasa jantungnya seperti ditusuk anak panah. Aku, sepertinya, menyukai Lauren. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin? Victoria adalah tunanganku yang sah dan pasangan masa depanku. Begitu ide itu muncul di benaknya, Jordan memaksa dirinya untuk berhenti memikirkan Lauren, meskipun dia tahu dia tidak akan bisa menghentikan dirinya sendiri jika dia benar-benar jatuh cinta padanya. Itu bukan sesuatu yang bisa diubah hanya dengan memikirkannya. Namun, keberadaan Victoria sekarang tidak diketahui, jadi tidak mungkin dia jatuh cinta dengan wanita lain karena itu tidak adil bagi Victoria. Setelah mandi, Jordan menuju ke kamar Lauren dan berbaring di tempat tidurnya. Dia kemudian memeluk Chloe sambil menceritakan kisah pengantar tidurnya dan membujuknya untuk tidur. Jordan menghabiskan setiap menit dengan Chloe selama 2 hari berikutnya. Namun, meskipun dia memiliki perusahaan ayahnya, Chloe masih sangat bergantung pada Lauren karena dia telah mengikuti di sisinya selama 3 tahun terakhir. Ayah, aku merindukan ibu. Kenapa mama masih dirawat di rumah sakit? Bisakah kamu membangunkannya? Mata Chloe berkaca-kaca karena air mata. Dalam 2 hari terakhir, Jordan telah membawa Chloe ke tempat Matt, tetapi Lauren akan berbaring di tempat tidur selama semua kunjungan mereka. Jordan pun merasa Lauren sudah lama dirawat di rumah sakit. Chloe, aku akan membangunkan Mommy sekarang dan memintanya kembali untuk menemanimu. Jordan awalnya enggan untuk mengganggu hipnoterapi Lauren karena tujuannya adalah untuk memasuki dunia ilusi di mana dia bisa bersamanya. Namun, terlepas dari alasannya, Jordan harus membangunkan Lauren karena dia adalah ibu Chloe. Dia tidak bisa kecanduan tenggelam dalam dunia ilusi dan mengabaikan putrinya, yang ada dalam kehidupan nyata. Yordania, kamu di sini. Matt melihat Jordan datang dan menyapanya. Namun, kali ini sikap Jordan tidak terlalu ramah. Dia berkata dengan nada suara yang tegas, Dr. Gale, aku harus segera membawa Lauren pulang. Chloe sangat merindukannya, cepat bangunkan dia. Chris telah mengancam Matt untuk mencuci otak Lauren sepanjang waktu selama beberapa hari, jadi dia jelas tidak akan berani membiarkan Lauren pergi. Ditempatkan di suatu tempat, Matt berkata, saya tidak bisa melakukan itu. Nona Howard harus menjalani hipnoterapi terus-menerus selama seminggu kali ini.
1 minggu berturut-turut, apakah dia tidak menginginkan putrinya lagi? Aku tidak bisa membiarkan dia terus tenggelam dalam dunia ilusi itu. Jordan mendorong Matt menjauh dan menerobos masuk ke ruang perawatan tempat Lauren berada. Halo, Jordania, apa yang kamu inginkan? Matt juga buru-buru mengejarnya. Di kamar sebelah, Chris dan Rob masih mengawasi. Sialan, si Pang Jordan Steele ada di sini lagi, kata Rob dengan tidak senang. Jordan berjalan ke arah Lauren dan memegang tangannya sebelum menjabatnya dan berkata, Lauren, cepat bangun. Jangan tenggelam dalam dunia ilusi. Chloe sangat merindukanmu. Chloe masih setengah sadar. Dia menutup matanya dan bergumam pelan, Jordan. Chloe. Lauren. Jordan memanggil nama Lauren dengan keras. Dia bahkan menepuk wajah Lauren dengan tangannya, tetapi Lauren tidak mau bangun meskipun mendengarnya. Jika itu orang biasa, dia pasti akan bangun. Jordan menjadi marah dan menoleh untuk melihat Matt. Obat apa yang kamu berikan padanya? Kenapa dia tidak bangun bahkan ketika aku menepuknya? Jordan tiba-tiba merasa bahwa Matt agak menakutkan karena memberinya obat seperti itu. Dalam kondisinya saat ini, Lauren benar-benar tenggelam dalam dunia ilusi. Tidak peduli bagaimana Jordan menepuknya, dia tidak akan bangun. Selain itu, dia sama sekali tidak menyadari bahwa Jordan menepuknya dan memanggilnya di kehidupan nyata. Itu sangat berbahaya karena konsekuensinya akan sangat mengerikan jika seseorang mengambil keuntungan dari kesempatan untuk mengambil kebebasan bersamanya. Matt juga ingin membuat Lauren bangun karena dia terlalu lama tenggelam dalam dunia ilusi, tetapi dia tidak bisa melakukannya karena Chris sedang menonton dari kamar sebelah. Jordan, pergi saja. Apa yang salah dengan membiarkan dia membenamkan dirinya dalam ilusi? Bisakah Anda memberinya kebahagiaan setelah dia bangun? Bisakah kamu menikahinya? Balas Matt. Jordan menunjuk ke Matt dan berkata, kebahagiaan yang dibuat-buat bukanlah kebahagiaan sejati sama sekali. Aku harus membawa Lauren kembali ke dunia nyata hari ini. Rob, yang berada di kamar sebelah, terkekeh dan berkata, jika Anda ingin membangunkan Nona Howard, Anda harus memiliki apa yang diperlukan. Obat Dr. Gale sangat kuat, dan yang mengatakan, saya harus mengambil beberapa obat semacam itu darinya. Jika saya bertemu wanita yang saya sukai, saya bisa mencobanya. Hehe. Chloe berani dan tak kenal takut, berpikir bahwa selama Matt tidak membantunya, Jordan pasti tidak akan bisa membuat Lauren bangun. Namun, Jordan tiba-tiba mengeluarkan sekotak obat dari sakunya dan memasukkan pil merah ke mulut Lauren. Matt langsung tegang dan menarik Jordan. Hei, obat apa yang kamu berikan pada Nona Howard? Anda tidak dapat memberinya obat acak apapun. Apakah Anda mencoba membuatnya terbunuh? Petik 2. Enyah. Jordan mendorong Matt ke tanah dan kemudian memberi Lauren pil. Pil di kotak Jordan adalah produk terbaik di dunia, yang masing-masing berharga bom. Semuanya diproduksi oleh para ahli medis top dunia, yang tidak dapat ditemukan di pasaran. Bahkan tokoh masyarakat kelas atas pun mungkin tidak menikmatinya. Dalam waktu kurang dari 1 menit, Lauren perlahan membuka matanya. Dia akan bangun.